Waduh. Ini wajib pekannya dulu. Mundur, Be. Neng, mundur, Neng.
Kalau cukup, apakah nggak itu kita di rumah? Jauh sama aku dari masuk sama ini dia nggak paham. Udah tak ngerti memang dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang kepada anggota Komisi 10 DPR RI yang telah berkenan di RI Muhammadiyah Manado. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita atas kunjungan Bapak Abdul Muti. Izinkan saya menyapa para undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti, yang kami hormati anggota Komisi 10 DPR RI Dr. Gamal Albinsari, staf ahli Menteri Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Bapak Bianto, Ketua PDM Kota Malang Bapak Abdul Haris, Direktur Muhammadiyah Islamic Center Manado Islam Kota Malang Bapak Dwi Agus Sujiman, dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang akan dipimpin oleh Ustadzah Mirwahatul Rihi. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Mukti MID, anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Dr. Kamal Albin Said, yang saya hormati staf ahli Menteri Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Profesor Bianto, yang saya hormati Kepala Kantor Kemenag Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Penma Kemenag Kota Malang beserta Ibu Pengawas Madrasah yaitu Bapak Abdul Bukni,
dan Ibu Muzainah, Ketua PDM Kota Malang Profesor Haris, yang saya hormati Profesor Trio Suprianto selaku Wakil Ketua PDM Kota Malang Bidang Dirasmen dan PNF, Saudara Zainullah selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Malang, Kepala BPP MVPV BOE Malang Bapak I Gusti Madi, Kepala BPKB Jawa Timur Bapak Abu Khair, serta semua undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. 4 merpati terbang ke barat. Telah. Hinggap sebentar di atas dahan. Selamat datang Bapak Menteri yang hebat, hadir membawa ilmu dan harapan. Selamat datang kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Mukti, yang insya Allah kerawat panjenengan ke lingkungan masjid ini adalah yang kedua. Setelah kira-kira 10 tahun yang lalu panjenengan hadir tempat ini memberikan khutbah Idul Adha. Waktu itu belum menteri, jadi nggak ada protokoler waktu itu. Sekarang panjenengan rawuh ke sini, tempatnya tidak lagi menjadi Masjid Manarul Islam yang bernaung di bawah Yasma, tetapi sudah berubah menjadi Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam Kota Malang. Saya sampaikan sekilas Bapak Menteri bahwa saat ini yang hadir di forum ini adalah sebagian besar guru dan karyawan MI Muhammadiyah Manarul Islam dan RA Muhammadiyah Manarul Islam. Teman-teman para kepala sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Kota Malang juga kami ikut sertakan karena mereka sangat merindukan dengan kehadiran Bapak Abdul Mukti. Bapak yang saya hormati, para guru kami semuanya masih tergolong junior, tetapi semangat mereka untuk mengabdi di Perserikatan Muhammadiyah melalui MI Muhammadiyah dan RA Muhammadiyah sungguh sangat tinggi. Oleh karena itu Bapak Menteri yang saya hormati, guna membekali mereka agar mereka ke depan menjadi para pendidik, menjadi para ustaz-ustazah yang jauh lebih hebat lagi. Mohon kiranya nanti Bapak Menteri berkenan memberikan wejangan sekaligus memotivasi mereka agar mereka dapat mewujudkan pendidikan Islam yang berkemajuan dengan tetap menghidupkan spirit inovasi dan keteladanan. Bapak Menteri saya hormati, saudara sekalian yang berbahagia, MI Muhammadiyah dan RA Muhammadiyah Manarul Islam Kota Malang lahir dari proses pengintegrasian Yayasan Amal Soleh Malang atau yang disingkat dengan YASMA ke Perserikatan Muhammadiyah melalui pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang pada tahun 2023 yang lalu. Berarti ini memasuki tahun yang ketiga. Di samping semua aset yang dimiliki oleh Yayasan Amal Soleh Malang, yang insya Allah kalau dikalkulasi total jumlahnya kurang lebih mencapai 80 miliar. Saya ulang, 80 miliar kurang lebih.
kami serahkan kepada Percetakan Muhammadiyah, juga dua lembaga yang bernaung di bawah Yasma, yaitu MI Manarul Islam dan RA Manarul Islam, juga harus kami sesuaikan keberadaannya, sehingga harus kami ubah namanya menjadi MI Muhammadiyah Manarul Islam dan RA Muhammadiyah Manarul Islam. Alhamdulillah Bapak Menteri, sampai dengan akhir tahun 2024 yang lalu, melalui kawan-kawan yang berada di Majelis Dikasmen dan PPF yang dimotori oleh akhirnya Prof. Trio, mana Prof. Trio ya? Berdiri sebentar Prof. Trio. Nah, itu ya. Dan juga Bapak Jainullah, mana Bapak Jainullah? Berdiri Pak. Nah, beliau Jainullah ini adalah Ketua Majelis Dikasmen dan PPF PJM Kota Malang, telah menyelesaikan proposal pengajuan izin operasional MI Muhammadiyah Manarul Islam dan RA Muhammadiyah Manarul Islam ke kantor wilayah Kemenang Jawa Timur. Pada hari-hari ini, pada minggu-minggu ini, kami sungguh semuanya dari keluarga besar MI Muhammadiyah Manarul Islam dan RA Muhammadiyah Manarul Islam menunggu turunnya ijab tersebut. Dan kata Bapak Abdul Mukmin, bocorannya katanya masih diproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, bisa segera turun, sehingga penandaan hari ini nanti setelah Bapak Menteri memberikan wejangan dan motivasi, nanti berkenan menandatangani prasasti MI Muhammadiyah Manarul Islam. Harapan kami itu sebagai sebuah dorongan sehingga ijab MI Muhammadiyah Manarul Islam segera turun. Kalau Bapak Menteri yang kami hormati, banyak wali santri yang meminta kami dan bahkan komplain, anak-anak kami sudah dididik di RA dan MI Manarul Islam. Kalau sekarang berarti menjadi RA Muhammadiyah dan MI Muhammadiyah Islam dengan baik. Hafalan Quran mereka banyak, karena salah satu di antara unggulan kami adalah hafalan Quran. Habis Quran minimal 5 juz. Dan alhamdulillah lulusan yang lalu ada yang sampai 30 juz capaiannya, dan banyak yang lebih dari 5 juz. Tepuk tangan untuk MI Islam. Namun Bapak Menteri, banyak wali santri yang nanya, kapan ada SLTP-nya? Nah ini Bapak Menteri, pada waktu panjenengan dulu menjadi khotib di Idul Adha, kami ajak untuk menengok sejenak lahan yang ada di jalan di belakang masjid ini, lurus ke selatan di sana. Kami memiliki lahan seluas 4.474 meter persegi yang dulu awalnya diinisiasi dibeli oleh ranting Muhammadiyah Sarujajar tahun 2000. Alhamdulillah Bapak Menteri sampai sekarang masih tetap seperti dulu. Mbok menawi menunggu kerabat panjenengan ini nanti akan membawa kabar baik. Apalagi ini juga hadir saudara saya ya dari Komisi 10 DPR hari ini, barangkali karena dulu ini beliau juga pernah di sana. Waktu itu adalah untuk peresmian ya balai latihan pelatihan kerja ya. Jadi sana sudah ada balai latihan kerja yang itu juga hasil kerja keras dari saudara kami, saudara kita semua, Dr. Kamal Abid Said ketika itu. Terima kasih. Bapak Menteri yang saya hormati dan juga Bapak anggota Dewan Komisi 10 yang saya hormati, Mbok menawi mangke panjenengan kundur datang ke Jakarta, wonten alokasi dana yang mungkin bisa dialokasikan untuk SLTP Muhammadiyah, entah nanti maunya MTS atau mungkin SMP. Pokoknya kami ingin membuat yang
berbulan, bahkan berstandar internasional. Mudah-mudahan nanti kami segera mendapatkan informasi itu. Akhirnya, manakala selama kami menyambut panjenengan semua, khususnya Bapak Menteri di MI Muhammadiyah Islam ini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya dengan ucapan alhamdulillah kami akhiri sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Dwi Agus Sujiman. Acara selanjutnya, sambutan anggota Komisi 10 DPR RI dengan hormat Dr. Gamal Albin Said, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan. Salam yang biasa diucapkan oleh para penghuni surga dan seluruh makhluk yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan, dan sholawat serta salam untuk inspirator kita, kebanggaan kita terhadap kita sampai evolusional Nabi Muhammad SAW, dan doa terbaik untuk kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Yang aminnya kencang, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Yang saya muliakan dan kita banggakan bersama Bapak Budi Mufti selaku Menteri Dasman. Jadi apa itu kita berbangga rekan-rekan ya. Jadi sudah 2 lembaga survei menobatkan Pak Menteri sebagai Menteri LSI kemarin menyatakan Menteri terbaik kedua di Indonesia dengan tingkat kepuasan 91,5%, dan lembaga lain serius mengatakan di peringkat ketiga. Insya Allah itu menunjukkan ya beliau meladani kepada kita tentang arti kerja sesungguhnya dalam sebuah pengabdian dan ketulusan. Dan yang saya muliakan, banggakan Prof. Haris Matur, ini saya anak buah beliau di PDM ya. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri, mungkin dari MPKS bisa digeser ke Dikdasmen. Dan Pak Dwi Agus Sujiman yang kami banggakan ya. Saya mungkin hanya akan berpesan 2 hal karena waktunya terbatas ya. Pertama, kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita dengan fokus menemukan bakat dan potensinya. Jadi saya meyakini bakat potensi itu sumber anak kita ke depan ya. Saya pakai 2 teori. Pertama di Mind Calling, lihat dengan pleasure, strength, meaning, apa yang anak-anak kita sukai, kuasai, dan bermanfaat ya. Jadi when our interest, ketika kesukaan anak-anak kita intersect with mastery, berhubungan tangguhannya lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah menghasilkan anak-anak kita. Teori kedua untuk menemukan bakat anak-anak kita itu. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Ini ganti menggema karena mic-nya dengan itu jadi gelombangnya bertemu. Itu verifikasi sederhana saja. Jadi mungkin saya harus agak geser sebelah kiri atau yang dibilang. Nah, ini repotnya kalau tentunya agak biasa tulang kata konsisten. Sebelum jadi menteri tukang atur sound system, kesehatan juga kayak paham. Saya tentu karena tadi dibuka dengan pantun, perlu juga berpantun. Dari saya mikir sambil lihat Dr. Jamal. Pantunnya bulan purnama bersinar terang, menyibak gelap gulita malam. Betapa hati begitu senang dapat berkunjung ke MI Manarul Islam. Yang terhormat Pak Dr. Gamal Albin Said, mitra saya di Komisi 10 dan juga bos saya, karena kalau anggaran tidak setuju Komisi 10 saya bisa memberikan perjangan, nggak bisa bertahan. Karena ada beliau jadi bisa wedangan ya, jangan saja. Juga
inilah bedanya kalau menteri suka keluyuran di situ Pak. Tapi beliau sudah mulai tahu bagaimana cara. Apalagi Pak Made ini lama-lama bisa Muhammadiyah beliau. Kalau kita balik acara Muhammadiyah beliau selalu ada, dan luar biasa Pak Made ini. Karena orang yang paling rajin itu namanya Made. Karena Made itu artinya kan kerja, jadi make in mana orang Bali itu paling rajin ya, semuanya banyak sekali Made itu kerja rajin sekali. Nah, saya berbahagia sekali bisa hadir di sini setelah sekian tahun. Betul dulu Pak, saya ingat khotbah waktu itu saya agak ragu-ragu, ini kok Muhammadiyah diminta khotbah di masjid, ternyata khotbahnya di depan masjid. Itulah caranya waktu itu, dan saya diyakinkan Prof. Waras sahabat saya untuk tetap ke sini. Prof. Waras ini sahabat saya sejak di PSNP dan sekarang menjadi tim penasihat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kalau saya kerjanya agak bagus Pak Dr. Gampang itu karena penasihatnya salah satunya. Ini tulisan-tulisannya bagus, banyak sekali mensuplai saya bacaan-bacaan pendidikan yang mutakhir, jurnal-jurnal mutakhir. Jadi kalau menterinya tidak ketinggalan teori baru itu karena ada Prof. Waras yang mensuplai saya buku secara cuma-cuma. Terima kasih Prof. Waras bersedia terus mendampingi saya di kementerian dan membantu saya untuk tidak beli buku. Karena tidak ada anggaran kementerian untuk beli buku, tidak ada anggaran, apalagi efisiensi sekarang ini tambah nggak ada lagi. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu guru, Pak Kepala Madrasah dan seluruh keluarga besar MI Manarul Islam Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, nyambung Pak Dokter tadi. Beliau ini motivator yang hebat, muda umumnya dan luar biasa, termasuk salah satu anggota Komisi 10 yang sangat cerdas dengan ide-idenya dan juga terobosan-terobosannya. Insya Allah beliau akan senantiasa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Terutama yang perlu dihafalkan kalau sedang reses. Jadi lihat cek jadwal beliau resesnya kapan. Karena bedanya resesnya DPR dan resesnya Menteri Keuangan itu adalah kalau DPR reses itu membawa sesuatu. Kalau Menteri Keuangan resesnya itu mengambil sesuatu. Apalagi itu Pak Dokter ini resesnya kapan? Karena saya agak tahu sedikit kalau reses itu jumlah nominalnya nolnya itu agak banyak di belakang. Nolnya agak banyak, dan Dr. Gamal termasuk yang sangat dermawan dan menjalankan amanah untuk memajukan pendidikan di tanah air kita. Terima kasih Pak Dokter sudah membantu kami. Nah, yang kedua terkait dengan tema ini, saya terinspirasi Pak Dokter tadi itu, umat Islam ini memiliki banyak sekali konsep. Bahkan kalau kita kembali kepada keyakinan kita, ya sempurnalah ajaran agama kita itu. Tapi kita miskin metodologi. Bagaimana membreakdown atau bagaimana menerjemahkan konsep-konsep ajaran agama yang luar biasa itu ke dalam langkah-langkah operasional. Kalau saya pinjam istilahnya Profesor Kurtawijoyo itu, kita itu kurang dalam melakukan konkretisasi. Ini kalau pemilu memang beda pengertiannya. Kalau pemilu konkret itu artinya berjuang, beras, baju, dan uang. Itu katanya konkret. Saya nggak mau ide macam-macam. Konkretnya apa Pak? Nah itu kalau pemilu. Tapi yang dimaksud oleh Prof. Kunto, dan ini yang juga menjadi tugas kita adalah bagaimana agar konsep-konsep teologis dan konsep-konsep ideal Islam itu kita terjemahkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Jadi misalnya begini, Profesor Kunto itu mencontohkan tentang pentingnya kita ini sebagai umat Islam menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Nah selalu kalau kita bicara pribadi yang jujur itu yang keluar adalah hadis, ya kan? Jadi Quran mengatakan begini, hadisnya begini, tapi operasionalnya nggak ada. Ini yang menurut saya penting. Jadi Quran saya menyebutkan kitabullah wa kunu ma'as-shadiqin.
takwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur dan senantiasa beserta orang-orang yang jujur. Kemudian nanti hadisnya apa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Terusnya begitu aja, begitu terus umat Islam itu. Tetapi kemudian bagaimana membawa ajaran ini menjadi sebuah gerakan yang konkret, itu yang memang kita sangat kurang. Karena itu Prof. Kunto misalnya mencontohkan dengan konkretisasi itu, bagaimana kita menciptakan masyarakat yang jujur dengan membentuk KPK. KPK itu kan konkretisasi dari bagaimana orang itu jujur. Gitu. Karena apa? Banyak hal yang membentuk seseorang menjadi jujur itu kan harus melalui proses-proses yang tadi Pak Dokter menyebut sangat sederhana, tetapi punya impact yang sangat besar. Bagaimana membiasakan anak itu jujur? Jangan ditakut-takuti, karena orang itu berbohong itu karena ditakut-takuti. Misalnya seorang murid, dia tidak bisa mengerjakan tugas karena takut nilainya jelek, maka dia nyontek. Tetapi kalau kita tidak menakut-nakuti mereka dengan nilai yang jelek itu, berapapun nilainya itu kita apresiasi, dia akan berani bahwa dia sesungguhnya belum belajar. Nah, kalau belajar kita tuh masih berangkat dari pola menakut-nakuti itu, maka memang ya kebohongan itu akan terbiasa dan mungkin terlembaga. Ada anekdot, seorang guru agama bertanya kepada muridnya, siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ini pertanyaannya benar apa salah? Pertanyaan kok negatif. Kemudian ada seorang anak yang ngangkat tangan, saya bu guru, dimarahi dari mulai membuka pelajaran sampai menutup pelajaran. Kemudian murid-muridnya bilang, kamu sih jujur, coba kamu mengatakan tadi itu kamu sholat subuh walaupun tidak, gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang simple thing, sangat sederhana, tapi pengaruhnya besar. Seandainya saya tanya kepada guru-guru di Manarul Islam ini, ada murid yang ngaku tidak sholat subuh, apa responnya? Saya kira ada seperti guru yang saya ceritakan itu. Kamu tuh tahu nggak ayatnya? Nggak sholat subuh tuh tahu nggak hukumannya? Kan begitu kan? Nah, seandainya ada murid di tempat lain yang bicara konkretisasi itu, dia ditanya, kenapa kamu tidak sholat subuh? Sabar nggak guru tanya begitu? Enggak kan? Rata-rata kita tuh menghukum dulu sebelum tahu kenapa dia tidak sholat subuh. Gitu. Kadang-kadang hukuman kita tuh karena stereotip. Sudah memberi label orang menurut apa yang menjadi pemahaman kita. Nah, kalau ini cerita joke. Kalau tadi cerita nyata itu anekdot nyata. Joke-nya begini, ada anak muda sholat di masjid, sholat subuh. Kemudian ditunggu sama kiainya, tapi tidak pakai jubah, kiai lain. Kemudian anak itu tidak kunut anak muda itu dipanggil sama kiainya. Anak muda, kamu tadi sholat subuh tidak kunut, kamu Muhammadiyah ya? Agak takut ya anak muda ini, sudah divonis dia Muhammadiyah. Nah, kemudian dia jawab, saya tidak Muhammadiyah Pak Kiai. Terus kenapa nggak subuhan? Saya nggak hafal. Jadi nggak subuhnya bukan Muhammadiyah karena tidak hafal. Gitu. Nggak hafal doa kunut. Gitu. Karena sudah ada label di masyarakat, kalau kunut itu NU, yang tidak kunut itu Muhammadiyah. Gitu. Padahal karena dia tidak hafal. Nah, tapi saya tidak memerintahkan Muhammadiyah menghafal kunut ya. Ini hanya anekdot saja. Prof. Haris sudah mikir caranya. Kalau di Muhammadiyah kunut juga boleh kan. Kunut nazilah itu kan malah diajarkan waktu COVID. Saya pun masih hafal. Allahumma tina fiman hadai wa afina fiman. Itu kan masih hafal. Kalau suruh mimpin juga masih bisa. Jadi konkretisasi itu yang kita kurang. Dan perubahan-perubahan besar
itu dimulai dari perubahan yang sederhana. Nah, kelemahan kita di dalam dunia pendidikan Islam, termasuk pendidikan nasional itu, bahkan dalam konteks bangsa itu, kita senantiasa berpikir perubahan itu revolusioner dan berharap kita itu punya seperti Bandung Bondowoso itu yang bangun apa nih Pak Bandung Bondowoso ini? Bangun candi sewengi dhewe rampung tanpa APBN dan APBD. Jadi kita harus membayangkan perubahan itu sifatnya revolusioner dan individual bertumbuh pada satu orang. Cerita-cerita yang ditanamkan kepada anak-anak itu juga cerita heroisme individual yang itu secara tidak langsung membawa sebuah pemahaman, bahkan mungkin budaya. Kalau kita ingin berubah, ya cari orang kuat seperti Bandung Bondowoso itu. Ini menurut saya pendekatan pendidikan yang keliru seperti itu. Kita itu bisa berubah, itu gradual, bertahap. Dan perubahan-perubahan itu bisa berdampak kalau kita melaksanakannya bersama-sama. Nah, karena itu maka kalau kita bicara mengenai bagaimana memajukan pendidikan melakukan inovasi, harus kita itu mengambil resources yang kita miliki dan seberapapun sumbangan pemikiran itu dari siapapun datangnya, kita perlu apresiasi. Jangan dikira menteri itu selalu punya ide banyak. Enggak selalu. Banyak ide dalam kebijakan saya selama 100 hari ini juga berasal dari Bapak. Saya ketemu banyak orang, saya berdialog, dan ternyata itu yang menjadi banyak inspirasi dan saya kemudian dalam beberapa hal itu mengadopsi karena saya melihat dia berhasil. Jadi mitos big man, mitos orang besar itu saya kira harus mulai perlahan-lahan kita singkirkan. Tapi bagaimana kita membangun kebersamaan dan berani melakukan perubahan mulai dari yang kecil, itu yang menurut saya kita lakukan. Ini Pak dokter ini kan dokter beneran, walaupun tadi penutupnya itu seperti dokter cinta tadi. Penutupnya tadi apa Pak dokter itu? Nah, kesepian tanpa kekasih, tapi semuanya cukup sekian, terima kasih. Itu kan seperti dokter cinta itu. Kalau yang lain ada bilang apa namanya, kesepian tanpa kekasih itu sudah kekurangan, nggak ada yang kasih. Tapi itu repot. Kemudian nunggu BIP, BIP masuk, duitnya di kami yang menyalurkan Komisi 10. Madrasah PIP-nya dari Kementerian Agama ya, tapi di kita juga ada. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan inovasi ini? Hal besar bisa dimulai dari perubahan yang kecil dan konkret. Saya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini katanya rating saya tinggi itu sebagian karena punya terobosan ini. Kalau kita bicara kebiasaan, mulainya kan dari pembiasaan. Cobalah kita baca hampir semua takrif tentang akhlak. Definisi tentang akhlak itu apa yang ada di situ? Bicara pembiasaan dan rutinitas melakukan sesuatu, sehingga kemudian orang berbuat bighairi fikrin wal niyatin. Gak mikir dan gak ngarang-ngarang. Karena apa? Sudah terbiasa. Nah, kenapa terbiasa? Karena rutin dilaksanakan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita membangun inovasi ini? Kita senantiasa melihat orang itu bisa inovatif kalau punya pemikiran kritis. Nah, mohon maaf, pemahaman kita tentang pemikiran kritis itu juga problematik. Saya ingat ketika sekolah dulu di madrasah, kalau saya alumni madrasah, saya itu mulai dari MI, MTS, MA, IAIN ke Australia, terus kembali ke jalan yang benar ke UIN lagi. Itu saya kan juga tanya oleh guru saya, itu kan sering kritis ya ke waktu sekolah itu. Guru-guru saya itu apal ya,
Waktu itu cirinya 3. Satu, ya kritis itu, ngeyel itu, suka nanya yang aneh-aneh. Yang kedua itu memang agak pintar gitu saya itu. Ya ranking 1 untuk ukuran sekolah desa udah top lah. Kemudian lucu, jadi kalau saya lucu itu sudah kawan bayi saya itu. Itu yang saya itu gitu. Ya, kalau kecil kan sudah pasti itu kan. Sudah kelihatan dari posturnya udah kelihatan. Tapi 3 itu kan kelihatannya belakangan. Kalau saya banyak tanya kritis itu, apa kata guru saya yang begitu? Ojo takut terus kayak Bani Israel. Ya kan, di sini begitu juga kan? Nah, itu berarti nggak ada inovasi itu kalau begitu. Karena selalu dicontohkan ke Bani Israel itu di surat Al-Baqarah itu, nyembelih sapi itu loh, ngeyel rabar, tadinya malah angel. Ojo kakek takut malah angel, kan begitu kan? Kalau kita masih seperti itu cara mendidiknya, kita sudah membunuh anak-anak kita itu. Bukan membunuh dalam pengertian menghilangkan nyawanya, tapi membunuh masa depannya. Membunuh masa depan. Sehingga kemudian belakangan lah ketika orang bicara mengenai teori quantum learning, quantum teaching, yang sudah membaca itu, guru-guru sudah membaca itu, baru sadar. Dia bertanya itu karena apa? Ada proses dia berpikir, mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, dan kemudian bertanya, kok bisa begitu, bagaimana? Gitu. Kalau itu sudah kita langsung putus, just begitu, maka rasa ingin tahunya tidak ada, curiosity-nya tidak ada. Padahal ilmu itu tumbuh karena rasa ingin tahu. Gitu. Karena rasa ingin tahu. Dan mohon maaf, kadang-kadang ngeyel itu pun dikaitkan dengan cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sama juga itu jadi itu tuh. Kalau mau penutup itu diantara kisahnya kan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Karena apa? Nabi Musa juga ngeyel kan. Karena merasa dirinya hebat sudah mengalahkan Fir'aun gitu kan. Kemudian diingatkan, Musa, kamu jangan merasa paling top. Kamu bukan orang yang satu-satunya loh. Kamu bisa berguru kepada orang lain. Jadilah orang yang tawadhu. Tapi kepada siapa saya berguru? Kamu jalan saja sampai nanti ketemu pertemuan 2 laut. Dan ikan yang kamu bawa itu tiba-tiba keluar. Disitulah nanti kamu ketemu orang lebih hebat dari kamu. Kan begitu kisahnya itu. Nah, kemudian kan Musa ketemu orang itu kan, beberapa riwayat menyebut itu adalah Nabi Khidir. Tapi tidak ada di Quran menyebut Nabi Khidir, tidak ada, itu di tafsirnya saja. Nah, tanya kan, jalan gitu, kamu gak akan bisa sabar kalau sama saya. Gak akan bisa kamu sabar sama saya, karena tahu Nabi Khidir itu tahu karakternya Nabi Musa itu. Kan Bani Israel juga kan Nabi Musa itu. Kan keturunan Israel juga kan. Israel itu kan nama Nabi juga Israel itu. Nah kemudian jalan kan, ketemunya apa? Ketemu kapal kan. Kapal kemudian dilubangi. Ini kan aneh itu. Nah Musa kan tanya dengan alat kritisnya, kamu ini gimana sih? Kapal gak apa-apa kamu lubangi. Nah, sudah saya bilang kamu gak akan sabar sama saya. Jalan lagi kan, ketemu anak kecil, dibunuh anak itu. Tambah sadis lagi. Tambah sadis lagi. Kamu ini gimana? Anak tidak berdosa kamu bunuh. Sudah saya bilang kamu gak akan sabar gitu. Jalan lagi, ada rumah rusak, dibangun langsung oleh Musa. Sama Nabi Khidir dibangun. Setelah bangun pergi. Kamu ini gimana sudah bangun rumah kamu tinggal? Kan kamu bisa minta upah dari yang kamu kerjakan itu. Nah, tapi karena sudah ditanya 3 kali ngeyel terus, sudah saatnya saya jelaskan kenapa saya berbuat seperti itu. Dan saatnya sekarang kita berpisah karena kamu nggak bisa sabar, gitu kan? Message kisah ini itu kesabaran. Tapi kalau yang seperti ini kita ajarkan ke anak sekolah, ini kekeliruan saya. Saya sadar betul saya keliru pernah menceritakan ini. Pak Waras ketika saya keluar dari Australia itu saya ngajar ngaji di kampus saya itu, termasuk menjadikan musola di kampus itu menjadi tempat Jumatan itu ketika saya di sana karena ya semangat menjadi aktivis IMM itu saya bawa sampai saya kuliah ke Australia itu. Saya ceritakan itu di
pengajar dari Sabtu gitu Pak Dokter, saya satu ngajar, muridnya di berbagai negara. Ya saya jelaskan pakai bahasa Inggris, insya Allah bisa lah saya. Kemudian malam-malam ada orang tua murid telepon saya, Pak Mukti, saya mohon maaf ya. Ya Mbak, ada apa? Kok anak saya tadi pulang ngaji cerita ada nabi yang jahat. Cerita apa ya? Itu ceritanya ada yang membunuh anak, membocori kapal. Saya sadar cerita Nabi Musa ini nggak cocok untuk anak sekolah SD, anak MI itu nggak cocok. Iya kan? Karena message-nya itu tidak bisa ditangkap oleh nalar konkret mereka itu. Kalau mereka masih dalam level konkret, segala sesuatu harus yang konkret. Jadi jangan ngasih kisah yang walaupun ada di Quran, tapi nggak muktadul hal dengan umur mereka itu, tidak ala qadri umurihim. Ya gimana bisa diterima membunuh anak tanpa dosa, walaupun kemudian dijelaskan kapal itu saya lubangi karena kalau dia nanti berlayar di tengah laut ada bajak laut yang akan merompak kapalnya, bahkan membunuh para nelayan yang menggunakan kapal itu. Anak itu saya bunuh karena nanti dia kalau dewasa akan membunuh kedua orang tuanya. Rumah itu saya bangun tidak minta sumbangan, tidak minta imbalan, karena di dalam rumah itu ada harta peninggalan orang tuanya. Rumah itu rumah anak yatim yang kalau tidak saya bangun rumah maka bisa diambil harta peninggalan orang tua orang lain. Tapi message begini kan nggak bisa ditangkap oleh anak-anak. Poin saya apa? Poinnya cara kita mendidik, cara kita mengajar, walaupun itu ada di Quran, itu juga harus kita sesuaikan. Ini cerita lagi nih Pak Wara, saya waktu itu ada banyak pengalaman saya jelaskan surat itu Al-Humazah. Wa kulli humazatul lumayan diceritakan di situ orang yang kafir itu dibakar masuk neraka sampai ke ulu hatinya. Dibakar sampai ke ulu hatinya. Kemudian saya tanya anak-anak itu, kalau kalian takut gak masuk neraka? Ada seorang anak yang jawab, saya tidak takut. Waduh, kaget saya. Ini kalau kira-kira begini di MI Manarul Islam yang begitu diapakan murid itu? Kira-kira Bu, jawabannya apa? Ditakut-takuti ancaman neraka, tapi dia bilang tidak takut. Apa dilakukan oleh ibu-ibu guru? Nah, tobat, kira-kira tobat nah, gitu ya. Malah mungkin kalau nggak sensitif, bapakmu siapa? Apa hubungannya sama bapaknya? Istighfar nah. Mungkin langsung dibawa ke guru BK ya. Coba saya kan tidak berani, saya tanya, kenapa kamu tidak takut di neraka dibakar? Kan saya bisa pakai baju tahan api saya. Pas pakai baju tahan api, tubuh saya tidak akan terbakar. Tuh kan, di luar dugaan kan jawaban dia itu. Dia sangat melek teknologi. Bagaimana baju tahan api itu membuat dia tidak takut neraka karena tidak akan dia terbakar di neraka itu. Nah pertanyaannya, apakah siksa neraka bisa kita ganti temanya supaya di neraka tidak dibakar tapi ditusuk gitu. Poin saya apa Bapak Ibu sekalian? Inovasi-inovasi pembelajaran itu penting kita lakukan, dan walaupun sedikit kita juga harus berani melakukan inovasi itu dan kemudian berani melakukan evaluasi dari cara kita mendidik. Nah, disitulah kemudian ketika kita bicara tentang quantum learning, quantum teaching itu kan bicara bagaimana otak itu bekerja. Nah, itulah yang nanti coba kita lakukan di dalam inovasi ini di program kami di Batu Perbaras itu dengan deep learning. Itu kan mulainya dari mindful learning dan meaningful learning itu. Mindful itu artinya mendorong murid ketika belajar itu otaknya itu bekerja, pikirannya itu bekerja mengikuti cara kita mengajar. Nah, caranya begitu, itu namanya mindful. Nah, karena mindful maka juga thoughtful, yang disampaikan juga justru mendorong murid untuk mikir. Nah, caranya bagaimana? Balik kepada inovasi dan konkretisasi itu. Anak-anak sudah belajar. Kalau ini cerita di Iran, Pak Bu. Mohon maaf, saya tidak bermaksud promosi Anda, tapi saya cerita pengalaman di Iran. Jadi cerita ini pembelajaran di
sebuah sekolah di Iran, anak-anak itu diperintahkan untuk wudhu, Pak. Itu pakai keran, pakai air keran. Nah, namanya anak-anak ketemu air dengan perilaku anaknya apa yang kira-kira dia lakukan? Main air, ya kan? Kemudian buka kerannya itu lebar-lebar, apalagi kerannya memang bagus. Anda ngangguk-ngangguk itu dalam rangka waktu habis atau setuju? Karena kalau protokol itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan waktu habis, kemungkinan kedua setuju. Jadi saya sudah mulai paham kode protokol. Jam 11 supaya kurang 10 ya. Jadi ngangguknya dua tadi. Cocok dan sudah mau habis. Jadi anak ini buka keran lebar-lebar. Setelah dibuka lebar-lebar, gurunya tidak langsung mengingatkan, tidak nyalakan muridnya itu, tapi ngajak muridnya mikir, coba anak-anak, ini airnya kemana ya mengalirnya? Kalian buka keran lebar-lebar ini, yang kalian pakai untuk wudhu seberapa ya? Coba sekarang, airnya keluar, ini terus kemana air itu? Nah, kalau dia kan nggak ada lagu Bengawan Solo kan? Ada Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh gitu. Itu Bengawan Solo. Jadi ada Bengawan Solo. Nah, anak itu diajak berpikir, yang dia lakukan itu jangan divonis, tapi beri dia kesempatan berpikir. Kemudian anak itu mengatakan airnya terbuang Bu Guru gitu. Nah, supaya tidak terbuang bagaimana? Ini berarti buka kerannya nggak perlu besar-besar. Nah, betul kan? Tidak perlu dibuka besar-besar. Karena apa? Agama mengajari kita jangan mubadzir, jangan buang-buang sesuatu yang dia menjadi tidak berguna. Barulah keluar ayatnya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu namanya mindful learning. Itu kok jadi mengisi materi ya? Poin saya pada inovasinya ini, pada inovasi pembelajarannya gitu. Jadi jangan selalu pembelajaran itu deduktif, bisa jadi induktif gitu. Nah, nanti baru ditambah kalau waktunya masih, kemudian biar anak punya wawasan di pasien Pak Dr. Gamal itu, coba perhatikan. 2 miliar orang di dunia ini tidak bisa mendapatkan air bersih. Sementara kalian membuang-buang air dengan hanya untuk bersenang-senang. Boleh nggak kita ibadah berlebih-lebihan? Mulai masuk ke situ materinya. Nah, gitu Bapak Ibu. Saya bisa jadi instruktur ya. Nah, jadi poin saya apa? The way we deliver, cara kita mengajar itu juga harus ada inovasinya. Dan supaya bisa ada inovasi, banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah membaca, dan banyak-banyaklah merenungkan. Yang saya lakukan begini sudah benar apa tidak? Mohon maaf, banyak sekolah diminati oleh masyarakat itu tidak selalu dari gedungnya yang mentereng. Setuju Pak ya? Walaupun sebagian begitu kaum dohiri itu kaum yang melihat dari bentuk yang konkret tadi, memang melihatnya begitu. Tetapi banyak yang sekolah itu diminati, sekolahnya awalnya ya sekolah reot begitu. Reot itu mungkin jangan-jangan dari bahasa Inggris rakyat. Rakyat itu artinya kisruh. Rakyat itu dalam bahasa Indonesia artinya kisruh. Nah, kalau sekolah reot itu mesti kisruh. Akibat kisruh terus reot. Begitu. Kayak tadi itu, soro kan sengsara, bahasa Jawa itu soro tenang, kira-kira begitu. Jadi Pak Prof itu tadi bilang jangan-jangan soro di bahasa Jawa Timuran itu dari bahasa Inggris soro itu. Kok sampai di sini tadi poinnya apa? Inovasi. Sekolah yang awalnya muridnya itu bisa dihitung dengan jari kita, bahkan jari kita masih lebih ngitung untuk murid itu, bisa berubah karena ada inovasi. Dan inovasi itu bisa dimulai dari hal yang sangat simpel, sangat sederhana. Sederhananya apa? Ya tadi misalnya anaknya awalnya uraan kemudian menjadi sopan. Sekolahnya masih tetap jelek, tapi anaknya sudah jadi hebat. Orang tua mulai kan cerita dari mulut ke mulut, sekolah sana saja, MI Manarul Islam saja, itu bagus dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan inovasi.
It doesn't need to be always very revolutionary. Bahasanya Dr. Jamal begitu. Gak harus revolusioner, simple, sederhana, tetapi kita sengaja melakukannya itu, dan kemudian kita branding itu. Nah, branding dengan ria itu beda-beda tipis memang. Sementara kita itu kan tidak mau membranding karena takut ria. Menurut saya nggak apa-apa ria, asalkan riaul hasanah kan boleh. Riaul hasanah kan boleh. Ya kan? Nah, nanti branding berikutnya apa lagi? Tadi anaknya biasanya bangun pagi susah. Nah, kemudian sekarang ada kebiasaan 7 kebiasaan mulai dari bangun pagi ditanamkan di sekolah ini. Sekolah sana saja, anak saya awalnya tuh bangun saja susah, sekarang malah bangunkan orang tuanya. Itu perubahan, dan itu empirical, kecil, tetapi empirical itu punya makna yang besar. Sehingga inovasi itu sekali lagi tidak harus sesuatu yang revolusioner, simple tetapi bermakna. Dan itu harus dicari oleh semua guru dan penyelenggara pendidikan. Gitu. Saya sempat lihat komentar juga Prof. tentang 7 kebiasaan. Ada yang komentar itu, ini menyusahkan orang tua kebiasaan ini. Berarti orang tuanya biasa bangun siang itu. Kalau orang tua yang positif, kemudian kita perkuat dengan argumen dan ada penelitian tentang bagaimana pengaruh bangun pagi terhadap kesehatan fisik, orientasi kerja, kemudian semangat untuk menyambut hari yang baru. Itu nanti baru kita tambahkan penjelasannya. Nah, ayatnya keluarnya belakangan. Wa minal laili fatasbihu nafilah itu keluarnya belakangan. Gitu. Kalau ayatnya dulu yang keluar, itu takut dulu, ini apaan lagi ini. Walaupun tadi 30 juz ya, juz 30 itu sudah bagus itu. Tetapi dimulai dari situ. Nah, kalau dimulai dari situ, baru nanti keluar ayatnya. Itulah anak-anakku sekalian, mengapa Quran memerintahkan kita, mengajar kita untuk bangun tengah malam. Bahkan separuh saja, nisfahu, awingkus, separuh kalau separuh nggak bisa, kurang dari separuh juga nggak apa-apa, sepertiga malam juga nggak apa-apa. Tapi jangan bangun terlambat. Ayatnya belakangan, tapi di sini kita dahulukan. Kemudian murid disuruh cerita, coba ceritakan pengalaman ketika kamu tadi bangun pagi, bangun jam berapa tadi, pengalamannya bagaimana. Itu dikalkulasi semua, dikapitalisasi menjadi sebuah impact. Nah, sekarang siapa yang mau bangun pagi, gitu kan? Nah, itu namanya inovasi. Nah, karena itu ada yang kritik, ya apalan lagi, termasuk senam itu juga saya lihat itu. Baru masuk sudah disuruh senam, alamat dia gerak. Karena itu senamnya hanya 8 menit saja. Dan tidak harus serius. Sehingga ketika saya senam, saya harus pakai baju olahraga, tetap pakai baju pakai, tetap pakai kopiah. Karena apa? Ya yang penting geraknya dulu. Karena itu ketika kemudian kita kaitkan kenapa pembiasaan itu kan karena ada hadis Nabi. Apa hadisnya itu Pak? Pak ya saya kira apa? Orang beramal baik itu enggak harus banyak. Sedikit tetapi rutin adwamuha wa inqalla. Rutin tetapi terus itu impactnya besar. Tanya Pak Dokter, yang punya penyakit asam urat, menurut saya nggak usah minum obat, mahal, apalagi itu tidak di cover BPJS itu. Caranya bagaimana? Udah biasakan jalan kaki saja. Jalan kaki juga tidak usah maksa, berharap langsung asam uratnya turun. Dari asam urat itu berapa Pak Dokter? Yang tinggi berapa? Berapa? Itu asam urat kan ya. Ya 6 aja udah agak tinggi. 6 itu untuk perempuan tinggi, untuk laki-laki masih normal tinggi. Laki-laki 7. Jalannya aja rutin. Jalan rutin gitu. Nggak usah minum obat, tapi terus. Nggak usah lama-lama, nggak kuat setengah jam ya 15 menit. Yang penting jalan dulu. Sudah kuat 15 jam, 15 menit tambah 20, seterusnya rutin. Itu turun itu. Nah, coba tanya Pak Dokter kalau nggak percaya. Itulah makna adwamuha wa inqalla. Dan menutup drama saya ini lebih serius karena MC yang sudah di situ.
kebiasaan berderma dengan kebiasaan rutin saja. Saya ingat, ini saya hafal dan sering saya sampaikan banyak kesempatan, Pak. Kalau saya naik pesawat Emirates, Pak Dokter, yang sudah naik pesawat Emirates siapa? Sudah punya, alhamdulillah. Waktu itu umroh, haji atau seperti Pak Dokter? Naik aja. Atau ibu pramugari? Ya beasiswa ya. Saya alhamdulillah kan naik Emirates itu karena sering, apalagi dulu waktu jadi penasihat bisnis sponsor itu kan selalu bisnis kan tiketnya. Itu sampai levelnya itu gold gitu saya. Itu barokahnya di Muhammadiyah. Jadi menteri malah nggak pernah pergi-pergi. Nggak pulang dari perjalanan dinas itu. Pak Pardi, Pak Koer itu, Pak Pratono mungkin juga nggak bisa keluar negeri. Tapi nggak apa-apa, kita bersyukur di dalam negeri. Kita ikuti apa kata Pak Presiden. Nah, di situ kalau kita itu mau turun, itu nanti pramugarinya itu keliling bawa kencelengan itu. Bawa kencelengan, siapa yang mau nyumbang. Tapi sebelum itu diputarkan video dan ada kutipan yang sering saya ulang itu, your change can make a change. Your change can make a change. Jadi kata change itu artinya beda. Your change itu artinya uang receh kamu itu, apapun bentuk mata uangnya, your change, uang receh kamu itu can make a change, bisa membuat perubahan besar. Karena adwabu hawa inqola, karena kebersamaan, bukan sendiri-sendiri. Sehingga anak-anak mungkin terbiasa setiap hari nyumbang berapa kira-kira kalau di Malang ini. Sudah dilakukan belum itu anak-anak nyumbang itu? Berapa Pak Bu? Kulla yaum atau kulla usbu berapa? Tiap hari atau tiap minggunya berapa? Kan? Berapa mi'al? Komsu mi'al? 2.000. Oh, banyak kan? Muridnya berapa di sini Pak? 484. 2.000 kali 484 itu berapa? Berapa Pak Namri? 98. Udah bulannya saja lah, 500 biar agak mudah. Gimana berapa? 2.000 kali 500 berapa? Berapa yang di matematika? Saya nggak nanya Prof Haris karena bukan dosen matematika. Kalau belum jawabnya bingung ini kisah. Karena dosen usuludin. Berapa? 1 juta. Itu per hari atau per apa? Per minggu. 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. Jadi 1 tahun berapa terhimpun? 52 juta. Tiba-tiba murid itu punya duit 50 juta dalam 1 tahun. Pertanyaannya, untuk apa? Anak-anak bisa kemudian kita ajak. Anak-anak kita punya uang 52 juta sekarang. Coba kalian punya ide apa dengan uang sebanyak itu? Kalau ini dari anak-anak, semangat mereka, orang tuanya nggak komplain. Kalau ini dari komite, apalagi dari pengurus PDM, komplain, ya kan? Nah, tetapi kemudian dia melihat, oh kita bikin begini aja Bu, bikin begini Pak, ya silakan, itu kan uang kalian dan ini infak kalian ini harus untuk jalan Allah, untuk kebaikan. Coba apa bisa kalian lakukan? Itu namanya meaningful learning. Tuh kan, ketemu dua kan? Karena semuanya tidak ditakut-takuti, jadinya joyful, jadinya dia senang belajar. Itu. Nanti baru keluar ayatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu seringkali kan hubungannya akhirat terus, kelamaan. Kalau kamu berbuat baik, walaupun sedikit kamu lihat hasilnya, itu hasilnya bisa berupa gedung masjid. Itu khairan yarah yang terlihat di dunia. Bangunannya masjid, anak-anak senang, itu kan kami dari iuran loh, iuran kami loh. Kalau kalian iuran, bagaimana memakmurkannya? Senang kan semuanya. Jadi belajar menyenangkan itu tidak selalu nyanyi-nyanyi dan melucu. Tetapi pembelajarannya dia menemukan mana dia pelajari dan dia terlibat dan dia merasa senang dengan yang dia pelajari itu. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebagiannya ada nuansa kritiknya, tapi bukan berarti saya tidak setuju
setuju dengan itu. Yang ajaran agama nggak bisa kita rubah, tapi cara kita mengkonkretkan ajaran agama menjadi sebuah gerakan dan itu dibangun di lembaga pendidikan, itu yang saya maksud dengan kita perlu konkretisasi dari konsep-konsep hebat dari ajaran agama itu. Nanti yang ibadah pagi, yang olahraga, yang apa kita sambung kalau ada undangan PJM yang bekerja. Saya kira begitu Bapak sekalian ya. Jadi begitulah kira-kira inovasi itu kita lakukan, simple bersama-sama. Tapi memang kuncinya harus banyak belajar, banyak melihat dan keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik. Serta bersabar, tidak harus revolusioner, tapi kelihatan dampak dari program itu. Saya kira demikian acara sesi motivasi pada pagi hari ini dan juga tip-tip mengelola lembaga pendidikan yang tidak pernah saya wujudkan karena saya tidak punya sekolahan. Tapi saya wujudkannya melalui kementerian. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau ada pantun, ini pantun hak paten saya. Apa Pak Bianto? Pak Made apa? Pak Khori apa Pak? Ampret ya, ampret. Tinggal ampretnya sama siapa gitu. Kalau serius, burung ampret, burung merpati. Nah, ya? Kalau mau pantun jenaka, itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Menteri berkenan menuju meja penandatanganan. Kami mengundang Ketua PDM Kota Malang, Direktur Manarul Islam untuk mendampingi Bapak Menteri. Pak Yai, dari Pak Yai dulu. Pak Yai, Pak Dokter, Dokter Hemal. Ya, ini. Oke ya, sini ya, sini. Pak Yai, Pak Yai. Bapak dan Ibu, berikut adalah penandatanganan prasasti Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Manarul Islam Kota Malang oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat 7 Februari 2025, saya Abdul Mukti meresmikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Manarul Islam Kota Malang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mengundang Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Manarul Islam dan Kepala LA Muhammadiyah MI Manarul Islam untuk memberikan cindera mata pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini karya-karya kami dari para santri dan mudah-mudahan mewakili impian anak-anak Indonesia. Jadi kami membiasakan hadiah itu dalam bentuk gagasan, jadi bukan lagi belakang-belakang. Dan ini kita lanjutkan terus. Ini yang dari mana? Selanjutnya akan ada pemberian bantuan pemerintah dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Manarul Islam Kota Malang.
keberlanjutan luar biasa. Jadi kita keliling ke beberapa negara juga. Berikut adalah penyerahan bantuan pendidikan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Manarul Islam Kota Malang. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Alhamdulillah, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk para tamu undangan dapat berdiri. Begitu diikuti dengan tamu undangan lainnya untuk Ayo, Mas. Mas. Pak Jin, Pak.